Operasi Patuh Jaya 2020 melaporkan bahwa terdapat sekitar 175.839 kasus pelanggaran lalu lintas. Dari angka tersebut, tercatat ada sekitar 2.388 kasus kecelakaan yang disebabkan oleh pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan catatan Kementerian Perhubungan yang didapat dari Korlantas Polri, pelajar jadi korban kecelakaan lalu lintas paling banyak di Indonesia. Jumlahnya mencapai 56.187 jiwa dengan rentang usia 10-19 tahun sebesar 26.906 jiwa atau 20,62%. Dan usia 20-29 tahun sebesar 29.281 jiwa atau 22,44%. Salah satu pelanggaran yang sering terjadi yakni melawan arus jalan yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kepedulian pengendara terhadap rambu lalu lintas. Berdasarkan data sebelumnya, diperlukan pendidikan rambu lalu lintas sejak dini kepada anak-anak untuk mencegah kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, saya Hanif Ali Ramdhani sebagai game programmer, Saya Faiz Putra sebagai game artis, Dan saya Ahmad Bintang Arif sebagai game designer. kami dari tim Arunika membuat aplikasi permainan bernama Traffic Point yang dapat menjadi media edukasi rambu lalu lintas dengan cara yang seru dan juga menyenangkan. Harapan kami, permainan ini dapat menambah pengetahuan pengguna terkait rambu-rambu lalu lintas yang sering ditemui. Tema yang kami pilih merupakan permasalahan yang cukup relevan dan sering terjadi di Indonesia, yakni edukasi dan etika berlalu lintas. Kami melakukan data research untuk menganalisis informasi, insight, dan wawasan baru dengan mempelajari atau menggunakan literatur dari referensi yang telah kami kumpulkan. Kami menemukan bahwa aplikasi permainan yang akan kami kembangkan, yakni aplikasi permainan teka-teki simulasi berlalu lintas, dan dapat dimainkan melalui perangkat seluler dengan target kami yakni anak-anak dan remaja. Permainan ini bercerita tentang Tono, seorang polisi cilik di sekolahnya. Dia anak yang peduli terhadap sekitar. Keadaan jalan raya di dekat tempat tinggalnya cukup mengkhawatirkan karena tidak adanya rambu-rambu lalu lintas yang terpasang. Berbekal pengetahuan dan pengalamannya sebagai polisi cilik, Tono berinisiatif untuk menempatkan rambu-rambu sesuai keadaan jalan raya di daerahnya. Selanjutnya, kami mulai membuat konsep visual dan aset yang akan digunakan. Kami menggunakan jenis gambar 2 dimensi berbasis vektor yang dibuat menggunakan aplikasi Figma. Target pengguna aplikasi permainan Traffic Points merupakan anak-anak dan remaja usia 12-17 tahun. Maka dari itu, aplikasi ini menggunakan warna soft yang menarik dan nyaman saat dilihat. Dalam memudahkan pengembangan pembuatan level, kami menggunakan tileset untuk masing-masing jalan dan lingkungan dari tiap-tiap level. Dalam pembuatan karakter utama dan aset, kami menggunakan style flat avatar karena mudah untuk diimplementasikan, namun tetap menarik untuk dilihat. Lanjut ke proses pengembangan. Kami menggunakan Unity sebagai game engine. Pertama, kami membuat menu utama terlebih dahulu dengan aset yang ada. Dalam menu utama ini, pemain dapat melihat proses level yang telah dilalui, dan juga dapat memilih level mana saja yang sudah dibuka. Kami menggunakan sistem level untuk terus mengasah pengetahuan pemain untuk meningkatkan pengetahuan sesuai dengan bertambahnya level. Kemudian, lanjut ke kamus rambu. Di sana, pemain dapat melihat daftar rambu-rambu yang nantinya akan muncul di tiap level dari aplikasi permainan ini. Kemudian, lanjut ke fitur yang ada di tiap level. Tombol back untuk kembali ke main menu. Tombol retry untuk mengulang kembali level. Tombol play untuk menjalankan simulasi lalu lintas. Dan juga ada rambu-rambu lalu lintas yang bisa di drag and drop. Mekanisme ide dari aplikasi permainan yang dikembangkan adalah bagaimana membuat teka-teki yang bisa disimulasikan dan juga tidak menghilangkan unsur edukasi dari aplikasi permainan tersebut. Untuk aturan dan prosedur dari permainan, pemain dapat memilih rambu, kemudian menempatkan rambunya ke jalan yang sesuai, dan juga menjalankan simulasi lalu lintas.
lalu lintas. Hati-hati jalan berlubang, benar. Hati-hati jalan licin. Oh, licin. Yo, hati-hati jembatan. Oh, satwa jinak, hati-hati satwa jinak. Depan yang ini rawan longsor. Ini satwa jinak. Oh iya. Taruh tengah ya? Iya. Ya udah kak, ngerti deh. Kayak lucu banget berarti dia. Seru sih, jadi kalau misalnya di jalan ngeliat tanda-tanda kayak gitu jadi tahu kita harus kayak gimana. Kita bisa tahu-tahu ini tuh tanda yang buat ini. Terus bisa lebih mengerti peraturan lalu lintas. Bisa memahami apa rambu-rambu lalu lintas di jalan gitu, jadi biar nggak ada kecelakaan. Kalau gamenya bermanfaat sih, seru juga, menarik kan gamenya. Karena ada animasi-animasi yang bikin menarik perhatian kita, lucu gitu ya. Terus juga kita main game bisa sambil belajar juga gitu. Awalnya orang nggak tahu rambu-rambu lalu lintas, pas sudah main, wah ternyata ini nih rambu-rambu lalu lintas gitu. Jadi ya makin apa ya, pengetahuannya makin nambah gitu tentang rambu-rambu lalu lintas. Traffic Point, belajar tentang rambu jadi lebih seru.